Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ruang Literasi. So di video kali ini kita bakalan bahas tang-tang yang digunakan dalam ortodontik, yaitu saat kita membuat alat ortodontik lepasan atau removable appliance. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas 3 tang yang sering digunakan dalam prosedur pembuatan removable appliance tadi atau alat lepasan orto. Nah, jadi ada 3 tang, kemudian ditambah juga dengan tang untuk potongnya. Jadi kita potong dulu klammer atau kawat yang masih panjang, itu dipotong pakai ini, dan ini nanti kita olah dengan 3 tang utama ini. Oke, jadi ini kan ada 3 tang. Jadi untuk yang pertama itu namanya ada tang birdbeak. Jadi tang birdbeak itu dia bentuknya kayak gini. Jadi dia kayak membentuk birdbeak itu. Jadi dia terdiri dari dua pasang gitu. Jadi ini ada bagian yang agak tumpul ataupun kayak persegi gitu, lurus, dan ini ada bagian membulatnya. Bisa kalian lihat, kalau ini dia agak bagian dalamnya itu agak datar gitu, bagian yang untuk memotongnya gitulah ya istilahnya. Dan ini untuk bagian bulatnya. Nah, jadi untuk birdbeak ini itu fungsinya saat kita membuat alat orto nanti itu kan pakai kawat ya, pakai yang stainless steel, pakai klammernya. Itu nanti kita berfungsi bisa untuk kayak membengkokkan, namun membengkokkannya tidak terlalu bulat gitu ya untuk memotong pakai birdbeak ini. Jadi kita kayak setelah kita butuhin pakai klammer, itu kita motongnya lebih sederhana gitu. Jadi lebih awalnya itu kita bisa pakai si birdbeak ini untuk permulaan membuat alat orto lepasan gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk birdbeak ini tuh sebenarnya bisa dipakai untuk semua jenis, mau bulatin juga bisa. Tapi sebenarnya fungsi utamanya itu tadi untuk untuk membentuk klammer itu agar membentuk bentukan yang sesuai dari yang kita pengen buatnya. Nah, kemudian setelah ada yang birdbeak tadi, kemudian ada tang borobudur. Kenapa dibilang tang borobudur? Nah, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi dia memang membentuk seperti kayak borobudur gitu. Jadi ada 3 gini. Nah, maka dibilang tang borobudur gitu. Nah, jadi tang borobudur ini seperti kalian bisa lihat. Jadi dia terdiri dari 3 tingkatan gitu, kayak borobudur lah istilahnya. 1, 2, 3. Nah, ini dia berfungsi untuk membuat klammer itu menjadi bulat atau seperti bisa dibilang bentuk coil. Membuat coil itu kita bisa pakai tang borobudur ini. Jadi misalnya kayak kawat ya. Misalnya ini contohnya. Nah, jadi misalnya kita membuat coil itu kita bisa pakai ini, kita buletin ya sampai membentuk coil, bisa kita pakai tang borobudur gitu. Nah, kemudian tang borobudur ini juga bisa merapikan gitu, mengecilkan coilnya sampai dia membentuk bentuk yang sesuai gitu untuk si tang borobudur ini. Nah, kemudian yang ketiga ada tang 3 jari. Nah, kenapa dibilang tang 3 jari? Jadi kalian bisa lihat, jadi dia itu ada 3, 1, 2, 3 gitu. Jadi ada 3 bentuk itu, maka dibilang tang 3 jari ya. Jadi tang 3 jari ini itu hampir sama juga fungsinya. Dia kayak untuk membentuk lekukan gitu, atau membentuk area retentif juga bisa. Dan bisa kalian sesuaikan juga, kalian merapikan, kalian mau membentuk kayak untuk mengadaptasikan biasa juga bisa pakai ini. Jadi kayak untuk misalnya ini contohnya, misal klammernya itu mau kalian adaptasikan, mau kalian biar nggak terlalu keras, artinya teradaptasi lah gitu. Jadi bisa kalian sesuaikan gitu dengan pakai tang 3 jari ini. Dan juga nanti kadang bisa digunakan untuk membentuk lekukan juga gitu, tapi tidak terlalu berlebih gitu, karena dia kan sifatnya itu bisa membuat kehilangan kekuatan dari klammer ini. Jadi harus hati-hati untuk menggunakan tang 3 jari. Nah, kemudian yang terakhir baru ada tang potong. Nah, jadi tang potong ini itu tang yang kita gunakan awal banget. Jadi
Misalnya kita ada clamor kayak gini, nah itu kita awalnya tuh kita potong pakai tang potong ini. Jadi mudah banget, jadi kalian tinggal kayak biasa terus kalian patahkan gitu. Jadi ini awal banget kita pakai tang potong gitu. Baru kemudian nanti kita melakukan pembentukan clamor itu dengan tang-tang tadi ini, tang big, kemudian tang 3 jari dan tang borobudur. Nah sebenarnya ini sesuai dengan kita sendiri, kita mau pakai yang mana yang kita rasa mudah. Tapi untuk secara umum fungsinya tuh kayak tadi gitu, yang borobudur ini untuk membuat coil, ini untuk melakukan yang pembuatan pertama. Nah selain tang-tang tadi itu kan kita membuat clamor ya, untuk membuat alat lepasan ortunya itu tentunya menggunakan kawat-kawat yang terbuat dari stainless steel. Jadi untuk kawat-kawatnya itu sendiri dia ada berbagai macam ukuran diameter, jadi ada 0,6, 0,7 dan 0,8. Itu dia memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Nah kalau untuk 0,8 kayak gini itu dia lebih tebal gitu ya dibandingkan dengan yang 0,6. 0,6 ini misalnya untuk membuat simple spring, kemudian juga membuat Z-spring, dan yang untuk si coil. Nah sedangkan kalau untuk yang 0,7 atau 0,8 bisa untuk Adam, bisa juga untuk yang 0,7 itu untuk membuat labial bow. Tapi untuk pembuatan Adam itu bisa juga pakai yang 0,7. Nah jadi nanti untuk clamornya itu bakal kita buat, kita susun di gigi yang di model gitu ya. Jadi kita sesuaikan di sini, kita adaptasikan dari kawat-kawat tadi. Dan untuk membuat clamor itu sendiri kita bisa melepas-lepaskan dari modelnya. Jadi baru nanti kita rancang dengan menggunakan tang-tang yang di ortu. Nah jadi itu dia pembahasan tentang tang-tang yang digunakan dalam ortu atau dalam membuat removable appliance. Dan semoga pembahasan tentang tang-tang ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Nah kalau kalian suka sama video ini, pastikan kalian like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga supaya kalian bisa dapat update video-video lainnya dari Ruang Literasi. So sampai jumpa di video berikutnya.